Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi di segmen tema MIUI 12. Teman-teman udah lihat mungkinnya di judul video. Ya, tema yang akan saya bahas di video kali ini adalah tema iOS. Dan ini adalah tema yang paling baru, yang paling stabil yang saya coba. Tapi bukan berarti di tema ini gak ada kekurangan ya. Ada kekurangan di tema ini. Nah, supaya gak nyesel, pastikan tonton sampai selesai. Karena di akhir video juga saya akan ngasih tahu tema ini dapatnya dari mana, downloadnya di region mana, dan nama temanya apa. Oke? Jadi sekali lagi pastikan tonton sampai selesai biar gak gagal paham. Bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. Ya, tampilan lock screen-nya seperti ini ya. Biasalah kalau iPhone mah tampilannya elegan, simple ya, simple tapi elegan. Di bawah sini ada torch dan ini kamera. Kalau kita geser dari kiri ke kanan, maka akan masuk ke beberapa widget dan ini widgetnya bagus banget. Bagus ya. Sini ada cuaca, kemudian apa ini berikutnya? Oh, kegiatan ya. Kegiatan, kalender, kemudian ini saran aplikasi, favorit, dan di sini ada kebugaran. Dan ini tuh jatuhnya dia real time ya, jadi otomatis diperbarui secara real time. Kemudian di bawah ada peta di sekitar. Dan di sini kita bisa edit ya, teman-teman bisa ngedit tampilan untuk widget di sini. Susunannya mau seperti apa bisa diedit melalui tombol edit ini. Oke, kita geser lagi. Kalau ke samping sini dari kanan ke kiri gak ada apa-apa. Nah, di sini udah gitu aja. Dan terakhir mungkin sebelum masuk ke home screen di sini ada widget ya. Nah, tapi ini tuh masih belum sempurna ya. Maksudnya saya coba ngatur ini tuh gak bisa tuh ya. Ngatur kecerahan brightness dari sini langsung gak bisa. Kemudian contoh yang lain ini torch bisa nyala tapi gak bisa mati. Waduh. Oke, kita matikan dulu torchnya. Oke, jadi itu aja ya pembahasan di bagian lock screen. Sekarang kita mulai masuk ke home screen ya. Oh, udah kebuka dengan face unlock. Nah, di sini ada menu rahasia ya. Ini udah umum sih sebenarnya, tapi belum tahu. Tapi bagi yang belum tahu di sini untuk pengaturan wallpaper, kemudian pengaturan blur. Jadi wallpapernya bisa diatur blur atau tidak. Kemudian ini pengaturan docking yang menu utama yang di bawah. Contoh kayak gini ya. Saya klik ini. Nah, ini jadi blur ya. Sekali lagi. Ini biasa. Nah, kalau ini jadi blur. Nah, kurangnya kalau kita menggunakan blur, nah kita buka nih folder. Di sini bakal tetap kayak gini. Jadi ini jatuhnya bug ya, belum benar-benar sempurna. Harusnya kan kalau kita buka kalau kita buka folder ya udah aman kayak gini nih. Tapi kalau kita pakai yang blur, ini bagus sih kelihatannya. Tapi kekurangannya tadi ya, kalau kita buka folder jadi kayak gini. Ya gak senada aja gitu. Ngapain ada blur-blurnya padahal menunya gak kelihatan, udah gak ada. Nah, kalau saya sih lebih memilih biasa aja ya. Kemudian wallpaper juga bisa diganti langsung dari sini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ada banyak ya, silahkan nanti teman-teman coba aja sendiri. Wallpapernya banyak sekali. Kemudian ini untuk reset ke pengaturan awal yang blur-blur ini ya. Kalau misalnya udah selesai pengaturannya, kita klik aja yang X. Kalau mau ngatur lagi, kita sentuh bagian samping. X, bagian samping. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke bagian ikonnya. Ini ikonnya perfect banget. Ya, perfect ini seperti browser ya, jadi Safari. Kemudian fontnya bisa dilihat lah. Kita lihat-lihat aja ya. Ini untuk ikonnya, keseluruhan ikonnya. Oke. Kemudian masuk ke bagian widget. Ini widgetnya seperti ini. Widget-widget terbaru di iOS 14 ya. Mantap. Dan ininya juga aman. Lihat gerakannya smooth ya. Gerakan jamnya. Di sini weathernya mengikuti weather yang ada di HP.
Jadi nggak mandiri ya, nggak sendiri, tapi udah bener. Jadi nggak bakalan ada ngaco-ngacoan. Oke, kita lanjut ke bagian status bar. Oh, di sini kurang kelihatan ya. Wallpapernya kita ganti dulu. Nah, ganti dengan yang agak gelap. Nah, di sini status barnya seperti ini. Memang untuk icon baterai lumayan mirip ya. Baterai, sinyal, dan juga wifi lumayan mirip. Kemudian kita lihat control centernya seperti apa. Nah, ini dia control centernya. Blurnya bagus ya, backgroundnya. Kemudian keseluruhan toggle-nya seperti ini. Nah, ini keseluruhan toggle-nya. Cakep sih ini. Icon-iconnya baru ya, icon-icon OS ini. Icon-icon OS, icon-icon iOS. Oke, lihat ini gerigi settingnya, cakep. Sekarang kita lihat control center, notification centernya seperti ini. Aman, bisa terbaca dengan jelas ya. Notifikasi yang masuk. Oke, mantap sih. Setelah itu kita masuk ke bagian ini ya, dial pad. Nah, dial padnya juga cakep. Nah, seperti ini ya tampilan dial padnya. Kita lihat lagi di sini untuk kontak, perubahannya lumayan bagus ya. Ini icon telepon dan juga kontak berubah seperti yang ada di iPhone. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain, yaitu bagian SMS. Di sini bagian SMS-nya mana? Oh iya, ini. Lihat bubble ya. Kayak yang ada di iPhone ini, lihat bubble-nya di sini. Nah, ini cakep. Saya jarang pakai SMS sih, jadi nggak ada contoh bubble chat yang dari saya. Nah, seperti ini. Cakep kan? Oke. Kemudian saya juga mau ngasih lihat di sini bagian setelan seperti biasa. Nah, perubahan di bagian setelan, ya, bagian setting ini menunya jadi berdempetan. Lihat ya, jadi berdempetan kayak gini. Ini kayak di iOS ya, kayak di iOS berapa gitu. Saya nggak tahu iOS 14 masih berdempetan kayak gini apa enggak. Tapi ini jatuhnya jadi lebih minimalis ya, jadi lebih nggak terlalu banyak scroll gitu ke bawah. Dan perubahannya bukan cuma di bagian depan, tapi ke dalamnya juga berubah. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini ikut berubah. Cakep. Oke, sekarang kita lihat volume. Nah, di sini ya yang jadi komplain yang kedua. Pertama tadi di widget control center ya, tadi di lock screen. Yang kedua ini volumenya. Yang di sini ada error sedikit. Lihat animasinya. Ininya bagian bawah kurang, ini tuh kok titik doang gitu ya. Tapi nggak terlalu mengganggu sebenarnya. Makanya saya bilang ini stabil aja gitu ya. Saya katakan ini tema iPhone yang paling cakep, yang paling stabil menurut saya, yang paling baru ya. Teman-teman kalau mau nyari referensi yang lain silahkan ya, diklik playlist tema MIUI yang ada di channel saya, banyak sekali pilihan. Kemudian untuk tembus aplikasi gimana? Gak ada perubahan ya. Untuk WhatsApp dan juga aplikasi yang lain belum ada perubahan, jadi masih standar-standar aja gitulah. Nah, tapi overall tema ini cakep, smooth, dan tidak aneh-aneh ya. Saya belum menemukan bahasa-bahasa yang masih nyangkut gitu sesuai bahasa pembuatnya. Oke, segitu aja pembahasan kali ini di tema iOS 14 ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen download, nih saatnya saya kasih tahu, nama temanya adalah iPhone 12. Dengan syarat akan menemukan di region Rusia. Jadi teman-teman rubah dulu ke region Rusia, kemudian download temanya. Setelah selesai bisa diganti lagi regionnya ke Indonesia. Ya, jadi sekali lagi nama temanya iPhone 12, developernya Rafael Henrique. Silahkan. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.